Halo, shalom semuanya. Apa kabar? Kembali lagi pagi ini. Saya ketemu dengan kalian. Semoga semua baik saja. Semua sehat diberkati Tuhan di hari pertama di minggu yang baru ini. Bagaimana ibadah kalian kemarin? Just to share with you. Kemarin Pastor Mark memberikan sebuah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, jika kalian melewatkannya, masih bisa diputar hari ini melalui YouTube Kingdom City atau kingdomcity.com. Nanti diarahkan ke YouTube-nya, ada versi bahasa Indonesia juga. Sangat luar biasa disampaikan Pastor Mark tiga hal ketika kita menghadap kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Luar biasa, pokoknya luar biasa. Saya nggak mau membocorkan di sini. Jika kalian belum ikut ibadahnya, ikut saja. Kalau yang berbahasa Indonesia cuma 31 menit, singkat sederhana. Yang berbahasa Inggris akan cukup panjang, tapi pastikan kalian ikut dan diberkati. Pagi ini saya mau berbagi dari apa yang saya dapatkan dari renungan Instagram Live di Kingdom City. Ya, hari ini tadi dibawakan oleh Pastor Jesse Hendrik dari Perth dan sangat luar biasa memberkati ya. Saya mau share dengan kalian bahwa Kingdom City punya renungan harian, renungan pagi setiap jam 7 sampai 7.20 setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi join saja karena kita pasti akan diberkati. Ya, hari ini judul renungannya adalah Jangan Menetap. Ini luar biasa, sangat membuka kepada saya sesuatu yang baru dari apa yang sudah pernah kita baca berulang-ulang. Seriously, ikuti ini sampai akhir. Saya diberkati dan saya yakin saya membagikan ini buat kalian, kalian akan diberkati juga. Pastor Jesse Hendrik membagikannya dengan sangat luar biasa dan saya sangat-sangat diberkati. Thank you Pastor Jesse Hendricks. Oke, nah seperti kita tahu, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, ya, lalu masuk ke tanah Kanaan. Padahal sebenarnya, ya ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, sangat memberkati saya. Padahal sebenarnya bangsa Israel itu sebelum masuk dalam perbudakan, mereka sudah tinggal di tanah Kanaan, sudah tinggal di tanah perjanjian. Ya, leluhur mereka itu tinggalnya di Kanaan. Yang saya maksud leluhur itu saya bicara tentang Yakub dan anak-anaknya, ya. Itu tinggal di tanah Kanaan. Oh sorry, ya Yakub dan anak-anaknya tinggal di tanah Kanaan. Itu sangat luar biasa ya. Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47 itu sangat-sangat membeberkan pada kita bahwa sebenarnya Israel sebelum masuk perbudakan, mereka itu tinggal di tanah Kanaan. Ya, mereka sudah tinggal di tanah Kanaan. Dan ketika kelaparan melanda, mereka mengungsi ke Mesir. Nah, kita baca ya. Kita baca di Kejadian pasal 47. Ya, Kejadian pasal 47 berbunyi begini. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Oke, dari tanah Kanaan. Keren ya. Dan sekarang mereka di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya pada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Artinya orang asing itu bukan penduduk, berarti nggak menetap harusnya ya. Tinggal sementara, seperti kita tinggal di hotel, orang asing, orang sementara. Ya, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini karena hebat kelaparan di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah pada ayahmu dan pada saudara-saudaramu tempat menetap, di tempat yang terbaik dari negeri ini. Dan biarlah mereka diam di tanah Goshen. Jika engkau tahu di antara mereka yang orang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Lompat ke ayat 11 langsung ya. Yusuf menunjukkan pada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik. Nah, ini yang bahaya. Memberikan tanah milik di tanah Mesir yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang dibintangkan Fir'aun. Yusuf melihara ayahnya, saudara-saudaranya dan sisi rumahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Ini yang bahaya. Akhirnya sesuatu yang seharusnya menjadi solusi sementara karena kelaparan mereka mengungsi, sesuatu yang harusnya solusi sementara, bukan permanen, tapi akhirnya mereka menetap selamanya di tanah Mesir itu. Mereka justru keluar dari tanah Kanaan, mereka menetap sementara di tanah Mesir dan mereka akhirnya tinggal selamanya di sana. Apa yang seharusnya menjadi sesuatu yang sementara itu menjadi permanen, dan ini yang berbahaya. Mereka kehilangan visi melihat janji Tuhan, sehingga apa yang ada di depan mereka dianggapnya sebagai akhir atau sebagai jawaban akhir. Bagaimana dengan kita hari-hari ini ya? Ibadah online itu solusi sementara.
gereja di rumah itu solusi sementara, ya kan? New normal itu solusi sementara. Seharusnya untuk mengatasi apa yang ada di sekitar kita hari-hari ini, bukan untuk selamanya. Sesuatu yang sementara jangan dijadikan sesuatu yang permanen. Sesuatu yang sementara yang membuat kita terkungkung di rumah, jangan jadikan begini, wah aku selamanya tinggal di rumah, ibadah pun di rumah, selamanya semuanya dari rumah. No, itu hanya solusi sementara untuk hari ini. Ketika kita menganggap itu sebagai solusi selamanya, maka kita nggak akan melihat janji Tuhan yang lebih besar di luar sana. New normal itu sesuatu yang sementara, ya, sampai mereka temukan jawaban yang luar biasa yang menjadi sesuatu yang permanen. Tetapi jika ada new normal yang memang Tuhan harapkan untuk kita alami, misal kau sekarang adalah manusia yang baru, manusia yang lama telah berlalu, berarti manusia yang baru itulah new normal kita, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu yang permanen. Jadi ada hal yang harus kita pilih dengan bijak, apa yang harus kita tinggal, apa di mana kita harus tinggal selamanya, di mana kita harus tinggal sementara saja. Ya, nah 3 hal yang dibagikan hari ini, ya, 3 hal tentang jangan menetap ini. Bagaimana apa yang kita dapati dari perjalanan bangsa Israel ini yang seharusnya mereka tidak menetap? Ada 3 hal yang kita dapat pelajari jika kita masuk dalam masa-masa kekeringan, masa-masa badai seperti yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf hari-hari itu, bapak leluhur bangsa Israel. Mereka kekeringan, mereka mengalami tidak ada padang rumput untuk ternak kita, tidak ada makanan. Bahkan bagi mereka sulit makan. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dalam renungan ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama, ketika kita diperhadapkan pada masa kekeringan, pada masa badai, pada masa pandemi seperti ini, yang pertama yang sangat jelas adalah berserulah kepada Tuhan. Ini memang sangat umum. Jika kita dibawa masuk pada kesukaran, memang jawaban satu-satunya kita datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Ya, masa kekeringan atau masa seperti ini, jawaban satu-satunya bukanlah memang peraturan pemerintah itu solusi sementara yang sangat baik. Memang semua yang kita lakukan di masa pandemi PSBB itu sangat baik. Tapi kita tetap harus berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka berseru kepada Tuhan? Tuhan mengutus pertolongan. Tuhan mengirimkan pertolongan. Tuhan mengirimkan Musa untuk menjadi jalan keluar, untuk menjadi kepanjangan tangannya. Jadi, jangan lupa berseru kepada Tuhan di masa seperti ini. Jangan teralihkan pada hal-hal yang sementara. Jangan teralihkan pada hal yang bersifat dengan, hari-hari ini banyak orang yang mulai menggalakkan hobi mereka, hobi bercocok tanam, hobi memelihara ikan, hobi memelihara apapun di rumah, melakukan pekerjaan di rumah. Itu solusi sementara. Kita tetap harus berseru kepada Tuhan agar Dia benar-benar mengirimkan pertolongannya tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sesuai apa yang Dia rencanakan. Berseru pada Tuhan, Dia pasti memberikan jalan. Lalu yang kedua, saat kita berseru kepada Tuhan, ini yang sangat luar biasa. Ini berhubungan dengan khotbah kemarin dari Pastor Mark, dari poin kedua, ya. Poin yang kedua ini dia, setelah kita berseru pada Tuhan, minta Tuhan menunjukkan jalan keluar, minta Tuhan menunjukkan jalan di mana di depan kita apa yang terbaik. Maka yang kedua adalah kita perlu terbuka kepada Tuhan, menjadi terbuka banget kepada Tuhan. Ya, ini berhubungan dengan khotbah tentang poin kerentanan kemarin. Jika kalian belum ikuti khotbahnya, ikuti firman Tuhan kemarin, ya. Kerentanan artinya kita ada keterbukaan kepada Tuhan, seperti Google Maps, ya, seperti Google Map. Ketika kita pakai Google Map, kita itu kan ingin ke suatu tujuan tertentu, dan tujuan itu pasti kita inginkan. Kita semua ingin dalam hidup ini kita sampai pada titik tertentu yang itu baik buat kita, itu menjadi sebuah tujuan. Tapi jangan lupa ketika kita ingin sampai ke tujuan kita juga harus terbuka pada Google Map. Di mana posisi kita sekarang? Kalau kita nggak pernah menunjukkan di mana posisi kita sekarang, use your own your location now, atau kita mau dari mana mau kemana. Kalau kita nggak pernah mencantumkan di mana posisi kita sekarang, maka kita nggak akan pernah sampai ke tujuan akhir. Sama dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita berseru pada Tuhan, minta Tuhan membawa kita ke suatu tempat di mana itu bagi kita baik, keinginan kita, tujuan kita, dan Tuhan punya tujuan juga. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Di mana posisi kita sekarang? Di mana keadaan hati kita sekarang? Bagaimana kehidupan rohani kita sekarang? Kita harus terbuka sama Tuhan. Kita jujur sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah jujur sama Tuhan, nggak terbuka, dan kita menutup-nutupi keadaan kita, kita hidup seakan-akan, aku sudah baik, aku sudah secara rohani, aku baik. No, tidak ada yang baik. Bahkan Paulus mengatakan kita semua adalah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak pernah baik. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan agar Tuhan bisa membawa kita masuk pada tujuan yang kita inginkan, kita harapkan, dan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengungkapkannya, Tuhan akan menolong kita, membawa kita sampai pada tujuan, sampai pada rencananya. Poin yang ketiga adalah, perhatikan baik-baik ketika bangsa Israel
keluar dari Kanaan masuk ke Mesir itu, ketika awal menetap dari Kejadian pasal 47, mereka masuk dengan keadaan kelaparan, mereka masuk dalam keadaan yang waduh, nggak punya apa-apa. Mereka masuk dalam keadaan yang parah. Tapi ketika mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, dipimpin oleh Musa keluar, mereka membawa banyak hal. Mereka berkelimpahan. Mereka membawa emas perak, mereka membawa ternak yang banyak, mereka membawa banyak. Mereka bahkan beranak cucu banyak. Mereka membawa banyak hal. Ya kan? Nah, artinya perhatikan ketika kita berseru pada Tuhan di masa kekeringan ini, kita berseru pada pribadi yang tepat, Tuhan akan mengirim pertolongannya. Ketika Dia mengirim pertolongannya, kita harus terbuka pada Tuhan. Di mana keadaan kita? Jika kita berdosa, kita minta ampun. Jika kita bersalah, kita minta ampun. Kelemahan, kekurangan kita ungkapkan pada Tuhan. Maka kita akan dibawanya keluar dengan kelimpahan. Kita akan dibawanya keluar dengan tidak kekurangan. Kita bukan lagi orang yang sama. Kita bukan pribadi yang sama. Ketika kita masuk, kita akan keluar menjadi lebih baik. Nah, kita akan menjadi lebih dewasa, kita akan menjadi lebih luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa, ya. Dan yang luar biasa lagi, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memimpin dalam bentuk apa? Tiang api dan tiang awan, betul ya? Tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Dan itu petunjuk Tuhan. Dia sedang mengatakan, ikutilah aku, ikuti pimpinanku, maka kamu nggak tersesat. Tetapi seringkali kita pun juga, kita diingatkan bahwa ikutlah aku. Barang siapa mau mengikut aku, ya dia harus mengikut salibnya. Ada satu syarat, kita harus ikut Dia terus. Ketika kita ikut Dia, di bawahnya kita pada perhentian sementara yang merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan pertolongan Tuhan bisa berupa begini, studi kita diberkati. Mungkin ya, lalu mungkin kita juga bisa dibawanya pada pertolongan, pekerjaan kita mengalami promosi, kita mendapat status pekerjaan yang lebih baik, ya. Lalu apalagi, mungkin kita dipertemukan pada pasangan hidup yang luar biasa. Seringkali kita lupa, kita bukan terus mengikut Tuhan, melihat dan memandang tiang api, tiang awan, bukan memandang Tuhan, tapi kita selalu teralihkan memandang pertolongannya. Kita menganggap itulah solusi selamanya. Sehingga kita bukan lagi ikut Tuhan, kita fokusnya pada pekerjaan kita. Kita fokusnya bukan Tuhan, kita fokusnya pada suami atau istri kita. Kita fokusnya bukan pada Tuhan, kita fokusnya pada studi kita. Ini yang membuat akhirnya kita gagal sampai di titik akhir. Bangsa Israel mengalami banyak kegagalan sehingga harus berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Karena apa? Karena mereka gagal mengikuti Tuhan seutuhnya. Mereka teralihkan dalam perjalanan mereka. Ya, jadi mari kita belajar dari perjalanan bangsa Israel ini. Yang luar biasa lagi, saat Tuhan membebaskan bangsa Israel, kita semua tahu ini, ada filmnya juga, ya. Ketika sampai mereka pada sebuah jalan buntu, seakan-akan buntu, yaitu Laut Merah bahkan dibuatnya terbuka, terbelah, dan mereka dapat melewatinya. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar, Tuhan akan membawa dengan banyak mujizat dan pertolongan. Dan yang luar biasa lagi, mengapa Tuhan mati-matian berusaha yang terbaik buat kita? Karena Dia ingin memutuskan kita dari hubungan dunia lama kita, dari apa yang masa lalu kita, dari cengkraman iblis, dari cengkraman musuh kita. Ketika Israel dibebaskan itu, akhirnya mereka melewati laut yang terbuka, dan apa yang terjadi? Laut itu tertutup ketika bangsa Mesir mengejar, dan itu berbicara tentang apa? Memutuskan semua hubungan dengan apa yang di belakang kita. Jadi apapun yang telah kita tinggalkan, apapun yang telah Tuhan bawa kita keluar dari itu, jangan lagi kembali ke sana. Ya, jangan menetap, jangan kembali ke sana, bahkan jangan pernah memikirkannya. Apa yang lalu biarlah berlalu. Ya, sesuatu yang baru Tuhan sudah tanam di depan sana, Tuhan sudah sediakan di depan sana. Pastikan Tuhan punya yang terbaik di sana, dan kita mengikutinya, mengikuti tiang api dan tiang awan, mengikuti pimpinan Tuhan. Jadi di masa ini, di masa pandemi ini, apapun keadaan yang menimpa kalian, mungkin keluarga kalian mengalami problem, mengalami badai, mungkin suami atau istri mengalami dirumahkan, tidak ada pekerjaan, Tuhan selalu punya jalan. Berserulah pada Tuhan, terbukalah sama Tuhan, dan percayalah engkau akan keluar dari musim ini mengalami hal yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Hari ini apa yang ditawarkan padamu hanya temporary solution, solusi sementara. Tuhan punya jawaban yang lebih permanen. Tetaplah ikut Tuhan. Percayalah kita akan keluar menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, a better person, lebih diberkati Tuhan. Ya, jadi tinggal dalam kehendak Tuhan, jangan menetap di masa ini, jangan menetap di solusi sementara.
Tuhan Yesus memberkati kalian. Sebelum kita akhiri, saya mau berdoa buat kalian. Mari Tuhan kau memberkati setiap orang yang mendengarkan hari ini, baik secara live maupun dari IGTV. Tuhan memberkati, Tuhan tolong supaya apapun yang mereka alami hari-hari ini, mungkin mereka dicengkram dalam perbudakan tertentu, mereka dicengkram dalam ketakutan, kekhawatiran, mereka dicengkram dengan permasalahan hubungan, permasalahan rumah tangga, permasalahan studi, permasalahan ekonomi, apapun yang menjadi permasalahan mereka, badai mereka, kami percaya Tuhan punya jalan keluar dan Tuhan sedang membawa mereka pada kelepasan satu demi satu, dan pertolongan Tuhan akan sempurna. Biar mereka tidak menetap di solusi sementara, tapi mereka akan menetap di dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa buat saudara-saudaraku ini ada kemenangan hari ini, ada jawaban Tuhan hari ini, ada pertolongan Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all. Love you. Ya Paulus, sebentar saya baca komen. Untuk adiknya Paulus Cahyadi, ya, habis operasi namanya Raras, ada pemulihan pasca dalam nama Yesus. Percayalah, Tuhan jika sudah menolong, dia nggak akan menolong setengah-setengah, dia akan tuntaskan pertolongannya. Dalam nama Yesus, Raras diberkati Tuhan. Amin. God bless you all. Bye bye.